Indonesia condemns, in the strongest term, Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk keras serangan Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 10.000 warga Palestina. Pertikaian yang sejatinya telah terjadi lebih dari 7 dekade ini semakin memanas dengan kepungan penuh militer Israel di Gaza. Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, dilaporkan sedikitnya 10.500 warga Palestina meninggal, termasuk diantaranya lebih dari 4.000 anak-anak dan 2.800 orang perempuan. Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjadi salah satu tempat menampung korban, sekaligus tempat berlindung warga dari serangan militer Israel. Sebelumnya, militer Israel menuding sejumlah rumah sakit di jalur Gaza menjadi tameng dan markas bagi Hamas, termasuk Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia. PBB mencatat, hingga kini sekitar 117.000 warga sipil berlindung bersama ribuan pasien dan dokter di rumah sakit. Yang terbaru, pemerintah Amerika Serikat menyebut Israel menyetujui pemberlakuan jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari dalam serangannya terhadap Hamas di Gaza Utara. PBB pun terus mendesak Israel dan Hamas untuk melakukan gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan bisa segera masuk ke wilayah Gaza. Situasi dunia semakin memanas, belum usai perang Rusia dan Ukraina. Kini ada penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza menyusul serangan mendadak yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Nah, saat ini sudah banyak sekali korban berjatuhan, termasuk warga sipil, termasuk anak-anak, dan bencana kemanusiaan pun terjadi di depan mata. Dan konflik ini antara Israel dan penyerangannya terhadap Palestina berpotensi untuk bereskalasi dan akan menyeret tentu saja banyak negara-negara lain. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Nah, bagaimana ya peran Indonesia maupun posisi Indonesia menanggapi ini semua? Saya saat ini sudah berada bersama Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, yang baru saja kembali dari PBB. Nah, ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita diskusikan, karena kita lihat ini juga situasi semakin mengerikan ya di Gaza. Bu Menteri, ini bagaimana posisi kita sih sebenarnya di kita sebagai negara yang terbesar juga di ASEAN, kita yang juga punya ya menomorsatukan lah masalah kemanusiaan. Bagaimana kebijakan Indonesia, dan terus terang respons terhadap serangan mendadak yang dilakukan oleh Hamas sehingga terjadi ini balas dendam yang luar biasa dilakukan oleh Israel. Oke, jadi pertama kalau ditanya mengenai masalah posisi Indonesia, saya ingin jelaskan dulu mengenai masalah posisi politik Indonesia. Saya kira posisi politik Indonesia sangat konsisten, akan terus begitu, dalam artian bahwa solusi dua negara, two-state solution, itu yang akan menjadi solusi yang akan sustainable. Dan sebenarnya nggak sulit ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan internasional dan parameternya itu sudah disepakati oleh internasional. So that's why kalimatnya itu selalu internationally agreed parameters. Sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan all internationally agreed parameters untuk mencapai two-state solution. Dan kita selalu sampaikan bahwa kita akan terus bersama dengan
the people of the Palestine, masyarakat rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Ini bukan masalah agama, ini adalah mengenai masalah penindasan pendudukan yang memang secara hukum internasional sangat tidak dibenarkan. Nah, itu posisi politik. Nah, sekarang kita menghadapi sebuah situasi kemanusiaan. Jadi balik sedikit ke posisi politik. Pada saat kita berdebat mengenai situasi yang ada sekarang ini, saya selalu bilang, do not forget to address the root causes. Karena kalau root cause ini, akar masalah, tidak diselesaikan, saya yakin hal-hal seperti ini akan terus terjadi berulang. Dan sekali lagi yang akan menjadi korban adalah paling masyarakat sipil lagi. Sangat disayangkan, Dewan Keamanan PBB gagal lagi dan gagal lagi untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang dapat menghentikan kekerasan dan kemudian membukakan jalan bantuan kemanusiaan, evakuasi dan lain-lain dapat dilakukan. Nah, ini mungkin kita bisa satu persatu kira-kira akarnya, karena this is very complicated ya. Akar Dan ini sudah berlangsung akar cukup permasalahan lama. is the illegal occupation. Itu yang harus diadres. Jadi jangan sampai kita mengadres situasi yang sekarang, which is perlu diadres immediately now. Tapi jangan lupa bahwa kita harus ingat, ada sebuah akar masalah, ada gajah yang di depan mata, di dalam ruangan, yang dari kapan-kapan kok nggak mau diselesaikan sih? Pihak-pihak yang memiliki power untuk menyelesaikan, kok nggak diselesaikan sih? Itu. Jadi akar masalah adalah illegal occupation. Oke, sekarang saya masuk ke situasi sekarang. Kita menghadapi situasi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Jadi per hari ini sudah mungkin sekitar 27 hari ya. Korban yang meninggal di Gaza udah lebih dari 8.000. Dan saya membaca data, setiap 10 menit satu anak meninggal. Dan lebih dari 66%, angkanya kadang-kadang 66, kadang-kadang 67, kadang-kadang 68, bergerak di angka-angka itu. Tetapi lebih dari 60% dari korban-korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Iya. Nah, jadi sekarang kita konsentrasi untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini. Dan unfortunately, sangat disayangkan, Dewan Keamanan PBB gagal lagi dan gagal lagi untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang dapat menghentikan kekerasan dan kemudian membukakan jalan bantuan kemanusiaan, evakuasi dan lain-lain dapat dilakukan. Nah, karena Dewan Keamanan PBB ini macet, ada beberapa kali draft resolusi Mbak Desi yang di table. Tapi setiap kali di table ada pihak lain yang memveto. Sehingga it was going nowhere. Nah, melihat situasi ini, dan kita tahu persis di dalam Dewan Keamanan PBB terutama di P5-nya yang memegang hak veto, perbedaan posisi sangat lebar, sangat dalam. Oleh karena itu, melihat gelagat ini, Indonesia, saya kontak terus dengan dubes saya di New York dan kita bilang, ayo kita push untuk emergency session di General Assembly, di Majelis Umum PBB. Jadi kita termasuk yang mendorong itu masuk ke sidang Majelis Umum PBB untuk special session, dan Indonesia adalah termasuk salah satu co-sponsor resolusi yang akhirnya diadopsi oleh General Assembly dengan suara yes 120, 14 menolak dan 45 abstain. Luar biasa. Jadi tadi kita kalau lihat polarisasinya ya. Iya, ini. dan untuk dapat Dan 100, ini resolusi untuk kemanusiaan kan, untuk lebih kemanusiaan. Maka di salah satu keputusan dari resolusi itu adalah menciptakan humanitarian truce leading
to cessation of hostilities, dalam artian humanitarian truce dulu. Jadi truce penghentian itu digunakan untuk humanitarian, tetapi leading menuju ke cessation of hostility, pemberhentian kekerasan. Karena kalau kalimatnya adalah kalimat ceasefire, itu sama sekali nggak mau dibeli oleh negara-negara sponsor. Iya, negara-negara Barat tidak akan, terutama Amerika tidak akan membeli. Tapi ini mereka setuju. Setuju. Untuk membuka. Setuju dalam artian ya berarti ini diadopsi kan, karena 120 negara mengatakan yes, itu berarti diadopsi. Mulai kapan? Segera? Enggak diadopsi kan sudah pada saat kita pertemuan. Nah sekarang yang terjadi di lapangan adalah bahwa kalau dulunya Rafah itu hanya pintu yang boleh masuk ya, terutama kalau keluar nggak ada bantuan kemanusiaan, ya kan? Bantuan kemanusiaan dari Al Arish masuk ke Rafah, ada prosedur pemeriksaan oleh Israel, tapi hanya bantuan kemanusiaan. Belum ada untuk melakukan evakuasi dari Gaza keluar. Nah, sejak 1 November, jadi suara saya ini udah serak-serak karena dari 1 November itu kita betul-betul konsentrasi untuk warga negara kita, persiapan evakuasi. Kita mendengar bahwa pintu akan dibuka untuk memulai evakuasi secara bertahap. Ya. Secara bertahap terutama untuk warga negara asing keluar dari Gaza. Nanti kemana? Ke Kairo? Ke wilayah Mesir, ke Kairo. Jadi sejak itu kita pantau, kita kontak, dan kita memang sudah persiapkan dari sejak awal terjadinya situasi yang jelek ini. Kita sudah mempersiapkan, cuman waktu itu kan nggak bisa keluar karena pintunya ditutup untuk evakuasi. Nah, begitu kita mendapatkan sign bahwa pintu akan dibuka untuk evakuasi, kita langsung bergerak dan sebagainya. Dan evakuasinya juga tidak mudah, Mbak Desi, karena I'll show you ini ya. Ini adalah Gaza. Utara ini udah hampir merah semua. Ya, sudah hancur ya kan? lah. Udah merah semua. Selatan Rafah ada di sini. Where's Rafah? Rafah is here. Oke. Kemarin yang kita sudah bisa evakuasi adalah warga negara kita yang ada di sini, satu keluarga. Itu melalui percobaan 3 kali. Jadi di tanggal 1 mereka sudah bergerak ke sini, gemburan. Akhirnya kita kontak-kontakan, balik lagi, dia balik lagi. 2 November pagi kita coba lagi, gagal lagi. Karena koridor yang aman tidak tercipta. Situasi sangat tidak kondusif. Pada akhirnya siang kita coba lagi dan mereka berhasil keluar dari sini dan berhasil sekarang saya bicara ini mereka sudah ada di Kairo dengan selamat. Sudah selamat. Ada berapa kalau ada total? Ada satu lagi, sebenarnya totalnya 10. Jadi ini ada satu keluarga, bapak dengan 3 anak warga negara Indonesia, berarti 4, dan istrinya 1 warga negara Palestina. Yang di selatan ada bapak dengan 2 anak warga negara Indonesia dengan istrinya 1 warga negara Filipina, plus 3 relawan kita MRC yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk relawan yang 3 itu memutuskan untuk tinggal. Tidak mau ikut evakuasi. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk mengevakuasi yang ada di selatan ini yang dari segi jarak lebih dekat. Tetapi ada beberapa proses yang memang harus kita lalui. Jadi sekali lagi evakuasi sudah bisa dilakukan. Tugas yang lain yang berusaha untuk dilakukan adalah mengakselerasi bantuan kemanusiaan. Karena kan mulai dari 20 truk per hari bisa masuk, dan ini banyak sekali orang yang bicara that's something good karena udah boleh masuk, tetapi dibanding dengan situasi yang ada di Gaza, it's like a drop in the ocean. Nah sekarang jumlahnya sudah bertambah 50 something truk dan mudah-mudahan terus diakselerasi. Jadi apa sistemnya buka tutup ya sekarang buat bantuan ini? Ya, bantuan dibuka, cuman kan biasanya dari
dari misalnya barang kan ada di Al Arish ya, di Al Arish harusnya sih bisa langsung masuk ke Rafah, tetapi harus diperiksa di satu tempat yang kalau dari sisi kilometernya itu berarti ada additional around 100 km, 100 km karena harus diperiksa oleh Israel dulu. Satu kota, jadi dari Al Arish turun ke bawah dulu, baru naik lagi ke atas, baru nyebrang ke Rafah. Jadi prosesnya memang panjang, tetapi saya ingin bicara juga dari sisi oke, situasinya tidak ideal, sulit, tetapi at least bantuan sudah mulai masuk. Bagaimana dengan bantuan BBM? Karena kan rumah sakitnya katanya sudah mulai ini ya, the fuel, they're running out of fuel, sudah mulai, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia. Jadi masalah fuel ini memang salah satu yang sangat kritikal karena rumah sakit Indonesia sudah sangat kritis dari segi fuel. Kita terus mencoba untuk bicara dengan semua pihak agar ada bantuan bahan bakar untuk rumah sakit. Sekali lagi ini adalah demi kemanusiaan, demi menolong pasien-pasien yang luka terutama, yang harus menjalani operasi. Kan tidak mungkin operasi dilakukan tanpa listrik. Sekarang ini saja karena kekurangan obat-obatan banyak sekali operasi yang sudah dilakukan tanpa anestesi. Saya kalau sudah bicara itu rasanya udah pengen nangis aja. Apalagi anak-anak ya, anak-anak kecil yang harus dioperasi tanpa anestesi, bisa dibayangkan rasanya seperti apa gitu. Nah, tapi sejauh ini masih belum ada konsensus, paling tidak persetujuan dari Israel untuk bantuan bahan bakar ini masuk. Tapi kita akan terus berupaya karena sekali lagi utamakan masalah humanity, masalah kemanusiaan. Nah, kita tahu kan di Gaza ini ada sekitar 2,2 juta ya penduduknya dan lebih dari 50% itu anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah, ini bagaimana proses dari mengevakuasi mereka atau paling tidak membantu pengungsian mereka karena sementara jadi sekali lagi, atau ini hanya untuk yang warga negara asing sementara saja? Untuk warga negara asing. Jadi sekali lagi, ini karakternya adalah karakter yang sangat khusus, dan kita satu persatu coba untuk mengadres situasi yang ada. Sejauh ini evakuasi belum dilakukan untuk warga negara Palestina. Kemarin Israel meminta force movement dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Kita tidak setuju. Dunia internasional tidak mendukung adanya force movement. Karena apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan jumlah seperti banyak, karena yang ada di sini itu ada sekitar 1,1, 1,4. Kalau dipaksa dia ke selatan, di sini juga tidak aman. Kapasitas dan fasilitasnya juga terbatas. Jadi akan menjadi seperti apa? Dan orang-orang yang sudah beberapa warga negara Palestina yang udah ke sini, ternyata di selatan juga dibombardir, mereka balik lagi ke utara. Jadi secara internasional kita menentang adanya force movement, force displacement. Rumah mereka adalah rumah mereka. Jangan dihancurkan rumah-rumah sipil ini. Itu loh. Jadi memang sementara evakuasi untuk warga negara Palestina belum dilakukan. Tetapi kita menentang adanya force displacement, force movement. Nah, ini akan sangat membahayakan karena Israel tidak lama lagi mereka akan melakukan serangan secara langsung ya, ground attack ya. Katanya resolusi Dewan Keamanan PBB itu legally binding. Kalau sudah legally binding, kenapa tidak bisa diimplementasikan? Saya tertarik tadi Bu Retno mengatakan bahwa PBB ya ini kayaknya kok nggak berdaya ya, dan ini bukan sesuatu yang baru, ini kan sudah berlangsung cukup lama, banyak sekali sejak saya ingat Yasser Arafat, dan ini ada peace talk dan gagal dan lain sebagainya.
bukankah ini juga salah satu dari akar permasalahan itu? Karena adanya polarisasi dari sikap. Nah, ini bagaimana Bu Retno melihat? Apa yang kali ini juga mungkin berbeda dengan yang sebelumnya? Karena sebelumnya beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya kan adem ayem aja kan, serangan-serangan dan lain sebagainya, dan apalagi di bawah Netanyahu itu seolah-olah ya business as usual. Ketika serangan mendadak Hamas ini terjadi pada 7 Oktober dan sekarang semua berubah karena skala serangan yang begitu dahsyat, yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi polarisasi posisi sudah terjadi dari kapan-kapan. Maka yang saya tuntut kepada dunia, kepada terutama negara-negara yang memegang privilege, veto power, Amerika Serikat, termasuk China, ya, Russia. di mana konsistensimu? You talk about international law. Selalu bicara mengenai masalah hukum internasional. Patuhi, hormati hukum internasional. What about this case? Where are you? Di mana? Jadi pada saat kita bicara mengenai konsistensi hukum internasional, maka terapkan hukum internasional itu secara konsisten. Nggak pick and choose. Jadi ini yang kemudian kenapa tadi Mbak Desi bilang kenapa kok tidak terjadi? Kenapa kok gagal? Ya karena adanya inkonsistensi dari negara-negara di dalam menghormati dan mengimplementasikan hukum internasional. Nah, yang membedakan situasi dengan situasi-situasi sebelumnya adalah magnitude-nya. Sekarang situasinya sangat tidak bagus. Sangat-sangat tidak bagus. Dire. Dari jumlah korban kan kita sudah tahu. Dalam berapa minggu, 3 minggu, hampir 4 minggu. Sudah lebih dari 8.300 orang meninggal hanya di Gaza. Okay. Kalau sampai terjadi full ground operation, ini sebenarnya ground itu udah masuk keluar. Tapi kalau terjadi full ground operation, saya sangat khawatir. Dan ini di-share oleh negara-negara Arab, terutama negara-negara yang langsung berbatasan dengan Israel, West Bank, Gaza. Instability of the region. Instabilitas di kawasan yang pasti akan terimplikasi kalau sampai serangan darat secara full force dilakukan. Jadi selama beberapa minggu ini Mbak Desi saya kayak kutu loncat. Saya ada di kawasan Timur Tengah, balik sehari saya sudah ada di New York. Setiap hari kalau tim saya ngelihat itu telepon sana sini terus dan sebagainya. Itu sekali lagi untuk memastikan, terutama concern saya adalah mengenai kemanusiaan dulu. Sambil nanti kita lihat masalah politiknya. Politiknya kalau posisi Indonesia sih tidak goyah sama sekali dan kita tidak mau situasi ini dilupakan. Dan waktu ada sidang darurat OKI dan Indonesia adalah salah satu pihak yang mendorong adanya pertemuan darurat ini, saya di statement saya mengatakan jangan sampai situasi ini digunakan oleh Israel untuk menghilangkan, to wipe out, untuk menghapuskan isu Palestina and to wipe out orang Palestina. Jangan sampai. Jadi makanya saya terus bekerja sama, berkomunikasi dengan negara-negara Arab yang mereka memiliki concern yang sangat-sangat besar. Jadi komunikasi saya termasuk dengan Menlu Mesir, Menlu Qatar, Menlu Jordan, Menlu Saudi sangat-sangat intensif. Dan saya juga bicara dengan Sekretari Blinken di New York kemarin saya duduk 4 mata dengan beliau.
Tapi secara prinsip kan mereka setuju kan two state solution. Oh, ini iya, kan iya. selama ini yang Iya, iya, iya. diperjuangkan. Iya, iya, iya. Pemerintah Amerika juga kan dulu kan ingin jadi broker ya dengan solusi ini. Tapi yang saya nggak habis pikir ya. Sebenarnya kan kita sudah tahu posisi Amerika Serikat dan Eropa kan pasti ikut dengan Amerika Serikat, itu pasti mereka ada keberpihakan ya. They're the main sponsors. Yang saya ingin tanya ini kan karena Timur Tengah ya. Terus terang beberapa tahun ini, kita kan lihat sudah ada semacam PDKT ya antara negara-negara Timur Tengah itu dengan Israel. Dan pembicaraan mengenai two state solution ini sebenarnya sudah cukup lama tidak kedengeran lagi. Bahkan beberapa negara kan juga mereka buka penerbangan dengan Israel, dan terakhir kalau tidak salah juga Saudi Arabia juga ada semacam rapprochement lah terhadap Israel, seolah-olah this is the new normal gitu. Sampai saat terjadi serangan Hamas. Menurut Nos ini melihat bagaimana sikap, karena yang saya dengar ketika serangan ini terjadi dan ada masalah kemanusiaan, pengungsi dan lain sebagainya, Mesir mengatakan no, jangan, I'm closing the doors to the refugees gitu. Dan Jordan juga, jadi seolah-olah mereka juga nggak mau terlalu direpotkan gitu dengan masalah ini. Nah, ini kan padahal kan this jadi is the memang neighborhood harus, begitu. Kita harus melihat semuanya itu di dalam perspektif yang komplit ya. Jadi foto, kalau kita mau menyajikan foto itu harus komplit semuanya. Jadi masalah pertama adalah, dan ini saya sering banget statement saya selalu straightforward, selalu straightforward. Kebiasaan kita di UN, kita ngomong bagus di atas kertas, implementasinya. Andai kata kita, dan ini sebenarnya begini loh, katanya resolusi Dewan Keamanan PBB itu legally binding. Kalau sudah legally binding, kenapa tidak bisa diimplementasikan? Itu adalah PR besar pertama yang tidak pernah diniatkan, katakanlah diniatkan untuk diimplementasikan. Seandainya mereka itu meniatkan untuk menyelesaikan masalah, insya Allah akan bisa selesai. Jadi emang gak ada niat untuk menyelesaikan mengenai two state solution. Nomor satu. Nomor dua, OKI, negara Muslim, sebagian besar negara, atau bahkan saya bilang hampir semua negara, mengenai two state solution itu prinsip. Lately memang beberapa negara udah mulai jarang. Bahkan di dalam satu debat, tidak di formal sih, sudah mulai diarahkan menjadi one state solution. Yeah. Kita bertanya, what do you mean by one state solution? Siapa yang akan menjadi negaranya? Itu kita kejar. Nah, untuk negara-negara Arab, pada saat saya bicara dengan mereka, mereka terus mengatakan bahwa two state solution tidak goyah. Itu bisa kelihatan di statement-statementnya OKI. Memang di dalam mengadopsi, sekali lagi saya tidak mau berkomentar urusan dalam negeri masing-masing negara. While mereka masih mengadopsi, meyakini itu bisa terjadi, beberapa mengambil jalan yang berbeda. Tetapi pada saat saya tanya, tetap. Jadi saya hanya ingin menggambarkan dinamikanya. Dinamikanya two state solution ini untuk sebagian besar negara masih, tetapi yaitu masing-masing pihak ambil jalan sendiri-sendiri dan akhirnya semakin kabur, kita perjelas lagi, kabur lagi. Intinya kan mereka paling dekat di situ. Mereka paling dekat. Nah, sekarang kita lihat negara-negara yang paling dekat. Saya bicara banyak dengan Menteri Luar Negeri Jordan, baik melalui telepon, saya ketemu juga di New York kemarin. Dan sebelum-sebelumnya saya juga sudah tahu bahwa
Jordan itu dari segi demografi mungkin 60% penduduknya itu sudah etnis Palestina. Karena kalau kita lihat peta, Jordan ini kan beririsan dengan West Bank. Ya, berbatasan. Ya kan? Berbatasan, sorry, bukan beririsan. Berbatasan dengan West Bank. Itu kan. Nah, jadi dia sudah menghost cukup banyak. Mesir juga, karena berbatasan dengan Gaza, maka secara natural pasti kalau ada apa-apa di Gaza, pasti melimpahnya Kena imbasnya ke Mesir. Maka mereka sangat concern terhadap situasi yang terjadi di sini, yang di Gaza, karena konflik tidak hanya terjadi di Gaza. Apa yang terjadi di Gaza membuat atau berpengaruh terhadap warga Palestina yang ada di West Bank. Kalau terjadi apa-apa dengan tepi barat, maka dampak yang paling pertama itu pasti akan ke Jordan. Kalau Gaza ini dampak pertama pasti lari ke Mesir. Kalau untuk West Bank ke Jordan, belum lagi kalau kemudian meluas sampai ke sebelah utara, ke Lebanon dan sebagainya. Jadi situasinya sangat rumit, tetapi yang diperlukan sekarang adalah, sekali lagi saya ingin fokus dulu ke kemanusiaan. Saya ketuk hati semua negara, semua pemimpin. Maka di statement saya di Majelis Umum waktu sebelum voting, saya katakan, if you care about humanity, kalau Anda care terhadap masalah kemanusiaan, use your heart and vote yes. Gunakan hati kamu. Kita ini manusia, kita diberi hati. Gunakan hati untuk membela rakyat Palestina, terutama untuk siviliannya. Iya. So, saya agak emosional karena dan saya gunakan hati saya sebagai perempuan. Tapi kalau kita juga melihat kok begitu ya, maksudnya negara yang paling dekat, paling ini kok seolah-olah mereka membantu banyak ya, bukan berarti mereka nggak membantu. I know exactly. Menteri Luar Negeri Mesir, Jordan, Saudi, itu mereka terbang kemana-mana bicara. Qatar juga membantu. Jadi saya appreciate upaya mereka untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sekali lagi, masalahnya tidak mudah. Dan kita harus terus mengengage Amerika Serikat terutama. Bicara dengan negara-negara Arab, bicara dengan negara-negara Eropa, bicara dengan Amerika, bicara dengan Iran, itu harus terus dilakukan. Karena mereka adalah pemain-pemain kunci yang akan dapat menentukan situasi ini, end game-nya akan seperti apa. Dari voting itu tadi lebih dari 100 yes kan ya, untuk humanitarian dan potential ceasefire entah kapan tapi ya. Yang against ada 14. Yang abstain lumayan cukup 45. banyak 45. Bisa profil dari siapa yang outright against dan siapa yang abstain, karena abstain juga kan berarti bersikap ya. Kita bersikap. Itu siapa negara-negara yang paling ini kok bisa sih kayak begini? Jadi gitu. ada yang menarik begini. Ini saya diskusi juga dengan teman-teman Uni Eropa. Sebenarnya ada sih daftarnya ada, cuman saya tidak hafal. Tapi waktu itu saya sempat melihat patternnya. Pada saat, karena saya ada di New York, jadi pada saat kita menjadi co-sponsor, kita ngedraft. Terus kemudian itu kan melalui proses negosiasi yang back and forth gitu kan. Mereka nggak mau ini, mereka ini. Terus kemudian ada amandemen yang dilakukan oleh Kanada. Amandemen itu di voting dulu. Amandemennya gagal, balik lagi ke teks awal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari situ yang menarik adalah kita melihat kalau Amerika udah jelas said no. Itu udah jelas dan kita sudah antisipasi. Nah, tapi yang menarik adalah negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa, perkiraan kita akan say no atau abstain.
bahwa mereka bergerak ke abstain itu sudah merupakan sesuatu, gitu loh, something banget, itu kan. Tetapi ternyata di antara negara-negara Uni Eropa pun itu ada yang said yes. Maka saya kebetulan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Menlu Lituania, saya ketemu dengan Menlu Belanda, dan di situ mereka mengatakan, oh well yes Retno, kamu coba lihat sebaran kami. Kami ada 3 posisi, ada yang yes, ada yang against, ada yang juga abstain. Jadi pada saat kita bicara mengenai masalah kemanusiaan, Eropa bergerak dan menyebabkan sebaran suara di voting seperti itu, gitu loh. Jadi sekali lagi kita berusaha akan terus mengetuk hati ya untuk masalah kemanusiaan ini dulu. Tapi kenapa kali ini susah? Harusnya kan kemanusiaan ini semua orang tuh ya setuju, bersatu. Dan kenapa, what's wrong with the gencatan senjata? Kenapa? Gencatan Ceasefire senjata ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Untuk publik, untuk kacamata umum, ceasefire berarti berhenti gencatan senjata. Tetapi maknanya bagi Israel dan bagi beberapa negara Barat, ceasefire ini akan menghilangkan. Ini dari kacamata mereka ya. I'm not talking about myself, tetapi talking about from their perspective. Gencatan senjata itu akan menghilangkan right to defense dari Israel. Dan mereka tidak akan beli. Kata ceasefire itu mereka tidak akan beli. Maka di situ pada saat kita negosiasi, puter, kan diplomat kerjaannya kan berusaha mengadjust sana-sini, memutar sana-sini sehingga tujuan kita paling tidak tujuan minimal lah, itu dapat tercapai. Maka keluarlah kalimat humanitarian truce itu. The right to defend itu mereka ingin tetap memiliki. Itu dari Tapi kacamata. kan sekarang bukan defending lagi, kan ini kan makanya ada saya definisi. Makanya bingung. Exactly. How are you defending yourself if you're attacking? Ya, gitu kan? Itu juga dari kacamata kita begitu. Tetapi dari kacamata mereka mengatakan lain. Kalau dilakukan ceasefire means Israel tidak memiliki right to defense. Padahal ceasefire itu berarti semua pihak yang terlibat berhenti untuk waktu yang lama. Jadi kita udahlah, sekarang yang perlu kita kemanusiaan dulu, kita kemanusiaan. Jadi what's the end game? Kalau saya lihat ini kan sekarang negara-negara tetangga sudah semakin terlibat ya, dan dunia ini menjadi suatu isu yang menarik perhatian semua orang, dan semua orang juga punya opini terhadap ini. Iran sekarang kan sudah mulai juga bersuara. Rusia juga sudah mulai bersuara. Ini bagaimana ini konstelasinya ke depan, Bu Retno? Karena kalau konstelasi saya kira udah jelas ya. Tapi endgame ini seperti apa dan berapa lama? Saya lebih bicara mengenai harapan. I don't know what will be the end game. Tetapi at least buat Indonesia kita bicara mengenai harapan dan upaya agar harapan itu bisa tercapai, tercipta. Harapan kita perang darat tidak terjadi, which is kita tahu probability-nya juga agak sedikit. Tetapi kita akan berusaha terus. Kalau perang darat full force, ground operation secara full force terjadi, yang kita gambarkan tadi saya memakai kata instabilitas regional, karena itu akan mengignite response from others. Gitu loh. Ini potential untuk meledaknya itu luar biasa. Jadi saya lebih dalam situasi yang sulit ini kita bicara mengenai our hope and our effort agar hope kita itu tercapai. Jadi saya juga sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran 2 kali, di Jeddah sekali, di New York sekali. Dan semua harapan ini kita sampaikan. Siapa yang punya posisi yang sama seperti Indonesia, yang bisa dipakai untuk kekuatan supaya narasinya ini juga bisa dipengaruhi? Sebenarnya banyak ya,
tapi kita berusaha untuk lebih aktif dari orang. Makanya saya kayak kutu loncat itu di mana-mana ada saya pada saat bicara masalah ini, karena saya hanya ingin memastikan bahwa concern kami, harapan kami, dan harapan kami ini saya kira mewakili harapan mayoritas negara, itu dapat terdengar. Kadang-kadang negara lain memiliki harapan yang sama, tetapi mereka mungkin karena schedule program Menlu-nya, mereka tidak dapat melakukan kutu lompat kayak yang saya lakukan. Saya ke sana, saya ke sana, saya ke sana. Tetapi mereka menyuarakan hal yang sama. Dan saya kira ya, bicara dengan negara-negara Arab, bicara dengan negara-negara Eropa, bicara dengan Amerika, bicara dengan Iran, itu harus terus dilakukan. Karena mereka adalah pemain-pemain kunci yang akan dapat menentukan situasi ini, end game-nya akan seperti apa. Indonesia masih didengarkan pendapatnya dalam hal ini. Oh yes. They listen to you. Yes. Mereka, saya berteman dengan semua, Mbak Desi. Jadi saya beruntung karena sudah cukup lama di posisi ini. Saya mengenal mereka, bahkan beberapa kalau mereka yang career diplomat sudah kenal dari sejak lama. Jadi komunikasi saya dengan mereka itu sudah tidak bersifat, kalau komunikasi secara official kan pakai hi, how are you, itu udah enggak. Langsung begitu kita ingin bicara, saya teks mereka, hi, hope you are well, can I talk now? Kalau mereka sedang rapat, give me berapa menit. Setelah itu kita komunikasi. Jadi mereka mendengarkan kata Indonesia, tetapi sekali lagi situasinya sangat-sangat rumit. Jadi mood ketika sidang ini seperti apa menurut No? Karena ini kan moodnya itu ini ya. yang di majelis umum itu sangat emosional, sangat emosional. Wakil dari Palestina pada saat bicara terutama mengenai masalah korban ya, menangis. Dan kita semua beberapa kali tepuk tangan, sidang itu tepuk tangan untuk Palestina. Waktu Menteri Luar Negeri Jordan bicara, jadi mereka sudah bicara dengan tidak seperti statement biasa. Mereka sudah bicara mengenai manusia, pakai hati. Itu juga beberapa kali tepuk tangan. Pada saat saya bicara dan saya mengatakan use your heart. If you care about humanity, use your heart to vote yes. Mereka juga tepuk tangan. Jadi sudah sangat emosional dan mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan ini, paling tidak saya sekarang melihat satu titik terang baru bahwa oh ya evakuasi sudah mulai bisa dijalankan. Mudah-mudahan dengan terus kita dorong ada perbaikan-perbaikan ke depan. Tapi PBB tidak mampu ya sebenarnya, to be honest. Yes. It's the wrong vehicle for this kind of. Deka, it's very unfortunate. Saya bicara dengan, jadi ini bulan November, bulan Oktober itu presidensi Deka dipegang oleh Brasilia. Menlu Brazil ada di Jakarta. Waktu baru mulai situasi, saya sudah bicara. Kemudian dia pergi dari Indonesia, dia kemana-mana masuk ke New York. Di perjalanan itu saya beberapa kali komunikasi. Di New York saya ketemu lagi. Saya bilang, bisa nggak diupayakan lagi. Jadi dari awalnya itu draft dari Brasil juga yang termasuk upaya itu diveto juga. Akhirnya kalau di DK itu kan 5 pemegang veto, yang 10 itu elected, yang berganti-ganti. Kita termasuk dulu yang elected. Jadi kita bilang I-10. I-10 ini udah bersepakat untuk mengeluarkan lagi, tapi tetap nggak bisa lagi. Sekarang presidensi ada di tangan RRT. Bulan November presidensi DK ada di tangan RRT. Kita akan intensifkan komunikasi kita dengan RRT juga. Tapi DK sangat. Tapi selama veto power ini masih ada di. Yes. Kita punya bayangan kalau sampai terjadi worst case. Saya nggak ngerti lagi korbannya akan berapa, dan bukan hanya korban saja,
instability. Jadi sebenarnya apa sih kunci dalam menyelesaikan masalah ini once and for all? Karena kalau saya lihat ini, I don't know, ini mau dibawa kemana gitu. Just be consistent. Kalimat saya, oke, international law, oke, mari kita laksanakan secara konsisten. Ya, susah karena If you ini said semua resolusi dipolitisasi. di PBB Kan? is legally binding, oke, mari kita laksanakan secara konsisten, and that's it. Kalau menempatkan ini peacekeeping, di Ya itu Gaza. kan peacekeeping UN ya, peacekeeping UN. Itu baru bisa terjadi kalau ada keputusan dari DK. And again, harus diveto juga. yes, and again, jadi DK itu adalah motor utama. Makanya saya bilang waktu saya pidato di DK, Anda ini semuanya mendapatkan tanggung jawab amanah dari dunia untuk memaintain peace and security. Bukan prolong war. Bukan justru memberikan bantuan untuk memprolong war. Jadi kurang jelas apa. Biasanya diplomat tidak bicara seperti itu tapi saya tidak punya pilihan lain. Selain saya harus bicara straightforward kepada mereka semuanya. Gitu. Ternyata PBB kalau kita lihat ya konflik-konflik yang berarti di dunia ini justru nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau ada pasukan perdamaian dan sebagainya, kembali lagi back to square one. Keputusannya harus dimulai dari DK. Sementara ini Iya, korban jadi- terus berjatuhan. Exactly. Oke, Bu Retno, what is the worst case? Tadi kita bicara ya harapan kita, mudah-mudahan ini semua bisa ada ini. Saya tidak Tapi bisa- what is the worst case scenario yang karena Saya ini tidak bisa, mungkin saya tidak bisa berkata-kata untuk membayangkan apa yang kemungkinan menjadi worst case. Bisa sangat fatal. Bisa sangat fatal. Jadi kita punya bayangan kalau sampai terjadi worst case, saya nggak ngerti lagi korbannya akan berapa, dan bukan hanya korban saja, instability. And then kalau sudah instability, dampaknya ke dunia. Kita bisa lihat berapa harga minyak nantinya. Kita belum selesai pandemi, belum selesai yang lain-lain. Sudah kemudian isu ini terjadi. Kalau harga minyak naik, berarti semuanya naik. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ditambah lagi, kalau kita bicara mengenai benua Afrika, drought, kekeringan, El Nino. Iya. Jadi, saya udah nggak bisa ngebayangin lagi apa yang akan terjadi. So that's why that makes me nggak capek untuk terus bicara dengan mereka sampai suara saya habis. kalau dulu kita perang dingin kan kita non-aligned movement. Bagaimana? Kita kan memang cita-citanya untuk perdamaian, Ya, kita kan berkontribusi bebas terhadap aktif ya. Bebas aktif itu Ada nggak yang lebih efektif lagi bagi khususnya negara-negara yang memang mendambakan perdamaian dan juga ya ingin dunia ini bebas dari konflik, dari polarisasi, dari perbedaan? kita harus memperbesar like-minded countries. Kita harus memperbesar teman-teman, kelompok teman-teman kita. Dan Oke. ini Siapa sebenarnya teman-teman kita? banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Misalnya dengan Malaysia, saya terus berkomunikasi dengan Menlunya, dengan Brunei, dengan beberapa negara ASEAN, terus kemudian dengan beberapa negara yang terutama dari OKI of course, kemudian dari negara-negara non-aligned movement, dari G77. Memang terjadi juga polarisasi bahwa negara-negara non-aligned itu kadang-kadang sekarang sudah align. Tergantung sponsornya Yes, siapa. tahu lah begitu. Jadi kadang-kadang pada saat saya bicara dengan beberapa negara, mereka mengatakan begini, kamu beruntung, you can say no to them. That's what I say, mereka katakan. Yes. Karena kalau prinsip kita kan
kita berteman dengan semua, tapi kita tidak bisa didikte. Pada saat kita berusaha untuk membujuk dan sebagainya, some said that you are lucky, you can say no. Jadi bisa dibayangkan situasinya seperti apa. Dan pada saat voting itu, di belakang layar, gerilyanya juga, nggak bisa dibayangkan. Tapi kuncinya kan Amerika Serikat. Who did you talk to? Amerika memiliki kontribusi yang sangat besar, and I will continue to talk with them. Amerika teman kita juga. Mereka mendengarkan, karena mereka juga. Saya dengan Anthony Blinken sangat dekat. Jadi waktu di New York itu, you can see it in my, I think in my IG, in my social dia media. juga ini ada crisis of conscience juga dengan apa yang terjadi di Palestina. Yes, saya bicara empat mata, is almost knee to him, bicara mengenai masalah situasi. Jadi sekali lagi, in short, we'll try to do our best. Kata-kata saya berlaku bahwa kita akan terus defend justice and humanity dalam politik luar negeri kita. Kalau dengan Netanyahu sempat ngobrol? Enggak. Kalau bisa, what would you say to him? Stop the war. Stop the attack. Sad situation. Ini sangat mengkhawatirkan. It's very sad. Yeah. It's very sad. But not, sekali lagi terima kasih. Terima Ini kasih. suaranya karena memang harus lobby, harus ngobrol terus, harus berdiskusi. I think this is your main ini ya, communication. Sekarang, ya lebih bagus berkomunikasi daripada perang kan. Yes. Harusnya mereka selama ini tuh duduk berkomunikasi and hash out the differences ya. Thank you Mbak Desi. Terima kasih banyak atas insight-nya, dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Take care. Bye-bye.